Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karenanya lah kita dapat berkumpul di tempat ini yang insyaallah diberkahi. Yang kedua, izinkan saya berterima kasih sebelumnya kepada dosen dan teman-teman sekalian karena telah meluangkan waktunya dan telah bersedia mendengarkan kami mempresentasikan materi pada pagi hari ini dengan judul siklus kehidupan masyarakat. Mungkin sebelum memulai materi presentasi, alangkah baiknya untuk kami memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Hidayatullah. Saya Muhammad Eka Sobero. Dan mungkin langsung saja masuk ke materi presentasinya yang akan disampaikan terlebih dahulu oleh Nafisa. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Definisi dari siklus kehidupan masyarakat. Siklus kehidupan masyarakat adalah rangkaian tahapan perubahan sosial dalam suatu masyarakat seperti kelahiran, pertumbuhan, kejayaan, turunan, dan pergeseran menuju bentuk baru. Definisi menurut para ahli Sojourner Stanford, siklus ini mencakup perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang dipengaruhi oleh internal dan eksternal. Nah, menurut ahli Anthony Giddens, siklus ini mengikuti pola yang dapat diprediksi dan mencakup perubahan struktur sosial, nilai, norma, serta hubungan individu dan kelompok dalam masyarakat. Terima kasih Nafisa atas materinya, dan selanjutnya akan saya sampaikan sejarah siklus kehidupan masyarakat. Sejarah siklus kehidupan masyarakat dibagi menjadi 6. Yang pertama ada masyarakat prasejarah. Sebelum 3000 sebelum Masehi, masyarakat terdiri dari kelompok-kelompok kecil yang hidup sebagai pemburu dan pengumpul. Dan yang kedua adalah masyarakat agraris. Sekitar 3000 sebelum Masehi hingga abad ke-18. Dan yang ketiga adalah masyarakat feodal. Keempat masyarakat industri. Kelima ada masyarakat pasca industrialis, dan keenam ada masyarakat digital. Oke, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rahman. Baiklah, terima kasih banyak. Di sini saya akan menjelaskan jenis siklus kehidupan masyarakat. Satu, siklus kehidupan masyarakat tradisional. Masyarakat tradisional ini umumnya berbasis agraris dengan struktur sosial yang sederhana. Kedua, siklus kehidupan masyarakat industri ditandai dengan revolusi industri yang membawa perubahan besar dalam produksi dan kehidupan sosial. Tiga, siklus kehidupan masyarakat pasca industrialis. Pada siklus ini masyarakat mulai berfokus pada sektor jasa dan informasi. Empat, siklus kehidupan masyarakat digital ditandai dengan kemajuan teknologi digital yang mengubah cara orang berinteraksi, bekerja, dan mengakses informasi. 5. Siklus kehidupan masyarakat global. Dalam siklus ini, di era globalisasi, masyarakat tidak hanya terhubung secara lokal, juga bisa secara internasional. 6. Siklus kehidupan masyarakat berkelanjutan. Masyarakat dalam siklus ini berusaha untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Baiklah, terima kasih. Terima kasih atas materinya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh kami. Selanjutnya ada materi contoh siklus kehidupan masyarakat. Jadi ada beberapa contohnya. Pertama, revolusi industri yang membawa perubahan besar dalam cara masyarakat bekerja, siklus produksi, dan struktur sosial. Yang kedua, ada proses urbanisasi yang menggambarkan siklus kehidupan masyarakat dan beralih dari desa ke kota. Selanjutnya ada perubahan sosial dalam masyarakat tradisional ke modern. Oke, terima kasih Nafisa. Selanjutnya ada tahapan siklus kehidupan masyarakat yang akan disampaikan oleh
mereka. Moderator, saya akan menjelaskan apa kehidupan masyarakat. Pertama, tahap pembentukan atau formation stage, di mana masyarakat mulai terbentuk dari kelompok-kelompok kecil yang berinteraksi. Kedua, tahap pertumbuhan atau growth stage, yaitu masyarakat mengalami peningkatan populasi, perkembangan dan ekonomi. Ketiga, tahap kedewasaan atau maturity stage. Masyarakat mencapai stabilitas dengan struktur sosial yang terorganisir. Keempat, tahap penurunan atau decline stage. Masyarakat dapat mengalami penurunan akibat berbagai faktor seperti bencana alam, perang, atau krisis ekonomi. 5. Tahap kebangkitan atau revival stage. Setelah mengalami penurunan, masyarakat berusaha untuk bangkit kembali. Terima kasih. Saya kembali kepada moderator. Terima kasih Irfan. Dan yang terakhir adalah ada kesimpulan. Jadi siklus kehidupan masyarakat mencakup beberapa fase yang berulang, meliputi pembentukan, pertumbuhan, kedewasaan, penurunan, dan kebangkitan. Setiap fase membawa perubahan dalam struktur sosial, nilai, dan norma yang berdampak pada kehidupan sehari-hari. Selain itu, terdapat berbagai jenis siklus kehidupan masyarakat, mulai dari masyarakat tradisional hingga masyarakat digital dan berkelanjutan. Pemahaman akan siklus ini memungkinkan kita untuk memahami bagaimana masyarakat beradaptasi terhadap perubahan, baik dalam konteks ekonomi, sosial maupun budaya, serta membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Sekian dari kami. Bila ada salah kata mohon maaf, tapi sebelum kami tutup, kami akan membuka sesi tanya jawab. Untuk pertanyaannya kami sediakan pertanyaan. Terus apa sih pemicu dari apa sih yang menjadi pemicu terjadinya tingkatan kehidupan masyarakat? Terus kalau misalnya tingkatan siklus hidup masyarakat berarti apa sih bakalan terjadi? Ya, dampak apa yang akan terjadi di kehidupan masyarakat? Iya. Terima kasih. Selanjutnya, Baik, terima kasih Pak Dayat atas pertanyaannya. Jadi, saya mengucapkan kabul salam dari kelompok 13. Jadi saya tenaga jauh ingin bertanya tentang materi kalian, bagaimana kalian menjelaskan adanya siklus kehidupan masyarakat. Dari keberagaman ini, apa sih faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi adanya siklus dalam kehidupan masyarakat? Dan saya request satu analisis contoh nyata di Indralaya ini, contoh nyata dari materi kalian. Terima kasih. jawabannya kami diskusikan terlebih dahulu. Terima kasih atas pertanyaan. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Dan sekarang pertanyaan pertama dari Rita akan dijawab oleh saudari kita. Waktu dan Ilma kami persilakan. Baik, terima kasih Rita atas pertanyaannya tadi mengenai kenapa di dalam kehidupan masyarakat ada tingkatan masyarakat dan apa sih yang menjadi tingkatan masyarakat, dampak apa jika tidak ada tingkatan siklus di depan. Tingkatan masyarakat atau stratifikasi sosial itu ada karena perbedaan dalam kekayaan, kekuasaan, pekerjaan, dan status sosial. Faktor-faktor pemicunya bisa termasuk ekonomi, pendidikan, kekuasaan, budaya, dan peran sosial itu sendiri. Nah, kenapa dampak yang jika tidak ada tingkatan sosial kehidupan itu, masyarakat mungkin mengalami kebingungan peran sosial, dan potensi konflik antar masyarakat, serta motivasi individu itu akan berkurang.
Apakah sudah jelas? Terima kasih. Oke. Selanjutnya pertanyaan yang kedua dari saudara kita Alam ada, akan dijawab oleh Trevor. Sudah tepat. Pertanyaan Alam tadi, apa sih faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi adanya siklus sama analisislah hal tersebut di Unsri. Kalau ini pertama mau jawabnya faktor internal dulu. Faktor internal yang pertama itu dari norma pribadi mahasiswa tersebut. Jadi kalau di sini dari pribadinya tersebut, kalau memang sudah baik dari awal ya dari sini pasti baik, aku lah katanya. Aku kan ada baik. Sini Arab tuh pasti ada wakil. Nah, yang kedua motivasi pribadi. Memang dari awal niatnya nak kuliah, nak belajar. Nah, sini pasti motivasinya lurus. Nah, cari ilmu. Tiga tuh keterampilan interpersonal, keterampilan dari pribadinya sendiri. Sebenarnya itu bisa dicari, bisa diasah lagi keterampilan tersebut melalui rajin dan lain-lain. Jadi, faktor eksternalnya lingkungan sosial. Nah, lingkungan sosial bisa membentuk sebuah karakter seseorang. Itu dapat bisa terjadi perubahan siklus dan lain-lain. Budaya kampus contohnya mungkin aturan-aturan yang ada di kampus, aturan tidak tertulis yang ada di kampus, mungkin dari cutting gitu. Perkembangan teknologi, makin berkembangnya zaman tuh manusia tuh makin aneh, beda. Contohnya misalnya kalau di Unsri di Indralaya. Oh, di Indralaya. Indralaya ini di Unsrinya jelas. Di Unsrinya jelas. Ya, Unsri kan Indralaya. Wilayah. Terus kehidupan masyarakat ya. Masyarakat. Contoh ya kalau di masyarakat sini nih Kuliah, sumpah gitu. apa ya? Berapa? Dari kosan, masuk kelas, balik, kawan. Ini ya seperti dari misalnya anak yang ngekos di Unsri ini di masyarakat wilayah ini dari kosan mau kuliah ke Unsri. Masuk habis itu masuk kelas, nah, belajar situ balik lagi tuh. Sudah. Belum makan sudah aja makan deh. Enggak mau nambahin aja. Oke. Aku mau itu nambahin dari yang Revan jelasin tadi. Jadi mungkin sebenarnya karena yang dipertanyakan itu tuh adalah siklus kehidupan masyarakatnya. Jadi maksud Revan itu adalah dari kita, guys suaranya dong. Dari kita keluar kosan, terus kita ke tempat kuliah, kan itu kita tuh mulainya dari interaksi yang paling lingkupnya kecil gitu. Nah, kayak dari awal mungkin kita cuma di jalan kita cuma ketemu beberapa orang, terus akhirnya di kelas kita ketemu sama sosialisasi yang lingkupnya lebih luas, sampai akhirnya nanti pas pulang kita udah sendiri lagi. Jadi kan itu termasuk siklus kehidupan di mana kita bersosialisasi untuk diri sendiri dan dari diri sendiri gitu. Thank you. Apakah sudah cukup? Jelas terima kasih. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Sekian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.